gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu. Yeay.
pecah seribu. Ibarat bunga, aku takut banyak tumpang yang tinggal. Aku tak mau patah-patah pakai mata. Aku tak mau. Iman lalu sebentar malam mulai datang. Hasratku ingin berjanji, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Hanya dia, 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 hanya dia, hanya dia. Hati, tempat berandang, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, kesepakatan kelas sana menyanyi. Aku cemburu, aku kerinduan yang membara. Oh angin tampakkan melatih di depan rumahku bimbang baru sementara mulai datang. Hasratku ingin bercerita, cerminku pecah seribu, pecah seribu. Ibarat bunga, aku takut banyak tumpang yang tinggal. Aku tak mau patah-patah tangkai mata. Aku tak mau. Timbang lagu sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada sesi praktik mindfulness. Ya, kenapa mindfulness ini penting? Karena semua orang itu pasti pernah mendapatkan situasi yang tidak ideal. Pasti seperti itu. Terkadang masalah yang muncul di saat kita mengajar, masalah yang muncul dalam keluarga, dan juga masalah yang muncul dalam di komunitas sekolah kita. Nah, salah satu cara mungkin dengan menggunakan mindfulness. Terkadang kita susah mengontrol emosi kita. Ya, jadi untuk hal ini kita bagaimana menerapkan mindfulness ini dalam menstabilkan perasaan kita. Nah, jadi sebelum kita berlatih terkait dengan mindfulness, apa saja yang kita pahami tentang mindfulness? Kita bisa memberikan gambaran umum atau pemahaman. Pak Firman?
Cek sound. Jadi saya langsung saja. Saya pahami terkait mindfulness adalah suatu kegiatan untuk menenangkan, memfokuskan anak dalam mengikuti pembelajaran. Biasanya ini kita laksanakan pada saat kondisi tidak stabil atau kurang efektif dalam pembelajaran. Nah, kegiatan ini biasa kita lakukan karena seperti tenis talk, bisa dalam relaksasi, menggunakan relaksasi, kemudian peragaan, apalagi ya, banyak yang lain yang bisa kita lakukan. Tujuan utamanya pelaksanaan praktik mindfulness itu adalah untuk membuat anak-anak atau peserta didik kita kembali fokus pada pembelajarannya. Jadi pada saat pelaksanaannya kita usahakan semua murid tidak ada aktivitas lain, hentikan sejenak semua aktivitas, kemudian kita fokuskan dengan menggunakan misalnya tenis talk, menggunakan tarik nafas, agar anak-anak kita semua dapat kembali fokus menghadapi atau mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan seperti itu. Ya, jadi mindfulness ini adalah berkesadaran penuh. Jadi dalam melakukan mindfulness ini tentu intinya adalah napas, keluar masuknya napas. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena semakin sering kita menarik napas, semakin banyak oksigen yang masuk pada otak kita, sehingga kita lebih tenang, kita lebih nyaman untuk melakukan relaksasi. Jadi kita lebih mudah fokus dengan terjadinya hal seperti itu. Nah, sekarang pada sesi ini kita akan berlatih mempraktekkan mindfulness. Ya, jadi mindfulness ini ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama teknik stop. Yang pertama. Yang kedua kesadaran mendengar dengan sadar. Yang ketiga melihat dengan sadar. Oke, jadi ada 3 yang bisa diterapkan dalam mindfulness ini. Nah, sekarang oke, jadi yang pertama kita memperhatikan stop. Stop. Jadi mungkin bagusnya kita menggunakan musik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kita harus mempunyai konsentrasi penuh. Jadi hilangkan pemikiran-pemikiran yang ada. Pokoknya kita konsentrasi di apa yang menjadi instruksi yang saya sampaikan. Kita mungkin bisa fokus di situ. Bisa dimulai Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kita perhatikan. Oke, teknik stop. Jadi kita berhenti beraktivitas, baru mengamati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan beraktivitas. Nah, sekarang kita mulai. Sebelum memulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung.
mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas dan jari jemari. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan satu kali napas yang lebih panjang dan pelan. Oke, selesai Bapak Ibu? Sudah bisa membuka matanya? Pak Haji, tertidur. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah melakukan mindfulness dengan kegiatan stop. Ya, jadi sekarang tugas kita mengamati pikiran dan perasaan Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum melakukan dan saat melakukan, coba kita amati pikiran Bapak Ibu dan perasaan sebelum melakukan. Coba kita amati, ingat, sebelum melakukan, saat melakukan, apakah mudah kehilangan fokus, dan sesudah melakukan latihan. Jadi bagaimana perasaan tak pikiran sebelum melakukan, saat melakukan, dan setelah melakukan. Siapa yang bisa melakukan refleksi terkait dengan hal ini? Pak Haji? Sebelum, di saat, dan sesudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kegiatan mindfulness yang dengan metode stop ya, sebelum melakukan, kalau saya pribadi tadi ya alhamdulillah banyak hiburan-hiburan yang dilakukan oleh teman, yaitu utamanya Pak Kama, Pak Idlis. Sebenarnya tadi sudah yang saat itu agak-agak mengantuk, tetapi ada hiburan, alhamdulillah sudah fresh. Kemudian dikuatkan kembali dengan model stop, yaitu bagaimana membuat saya pribadi ini menjadi tenang, dan mudah-mudahan bisa lebih fokus lagi dalam menerima pemaparan yang akan disampaikan oleh pengajar praktik. Kemudian yang itu, apakah sesudah melakukan latihan dengan metode stop, mungkin yang tadi terkait dengan napas ya, yang mungkin di awal masih bisa dikatakan ya belum belum stabil, mungkin ada rasa lelah setelah
metode stop. Sekarang perasaan saya bisa dikatakan tenang ataupun bisa fokus lah istilahnya ke pemaparan berikutnya untuk itu. Mungkin cukup. Oke, aplaus dulu untuk Pak Heri. Oke, selanjutnya kita mungkin bisa mendengarkan dari kelompok yang ada di sini. Pak Ibu. Oke, Ibu. Ya, terima kasih. Sebelum sahabat sesuatu, tiga sebelum sahabat sesuatu. Luaskan. Tuangkan semua. Ya, perasaan saya sebelum melakukan mindfulness tadi sama dengan Pak. Ya, ada hiburan dari Pak Kaman dan Pak Idris. Tetapi seperti itu kita perempuan banyak juga dipikirkan Pak, terutama kayak ibu rumah tangga banyak dipikirkan, apalagi ada suami di rumah yang belum makan, lagi sakit di rumah Pak. Jadi kayak pikiran itu kayak kapan selesainya Pak, karena saya membayangkan suami saya belum makan di rumah Pak, lagi sakit. Nah, saat melakukan tadi ya stop, ya dari pikiran ternyata berpengaruh ke jantung juga Pak. Maksudnya agak lega sedikit seperti itu Pak. Kayak ada perasaan ya nyaman. Maksudnya kayak dari pikiran ternyata berpengaruh ke jantung ya Pak. Lagi ya. Dan sesudah melakukan agak-agak tenang sedikit Pak. Oke, selanjutnya ke kelompok kanan. Siapa yang bisa? Bu Ape. Sebelum sesaat setelah tiga S. Lanjut. Jadi makanya stop, makanya stop kok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum tadi diadakan praktik mindfulness, sebenarnya ada lagu yang disumbang oleh Bapak itu sebenarnya saya paksa untuk menghibur diri seperti itu, karena lagi pusing, lagi capek, lagi sedikit tekan seperti itu, lelah gitu. Jadi tadi happy gitu, tapi happy-nya pada saat Bapak PP tidak ada gitu. Saya berharap dia terus gitu. Iya, tadi maunya seperti itu, maunya luar ide gitu. Saya mau joget gitu, tapi malu gitu kan. Tapi ternyata Bapak PP-nya cepat datang gitu, jadi makanya berhenti gitu. Nah, setelah ada setelah itu, pada saat ini praktiknya jujur saya tidak konsen gitu, entah apa berat rasanya seluruhnya seperti itu, sampainya loh kok nggak mempan ya mindfulnessnya sama diri saya saat ini seperti itu. Entah mungkin ada pusing iya mungkin iya seperti itu iya gampang seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, aplaus untuk kita semua. Itu latihan yang pertama dengan menggunakan teknik stop. Oke, stop mencuri apa tadi? Oke, baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita mempraktekkan kegiatan yang kedua. Oke, tadi metode stop, sekarang latihan mendengarkan dengan sadar. 1, 2, 3. Oke, kita kembali Bapak Ibu. Kita langsung saja. Seperti tadi, sebelum memulai silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin.
tegak tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan tetapkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Cukup arahkan pandangan ke bawah. Amati suara yang terdengar dari tempat Anda berada saat ini. Mulai dari suara yang paling dekat. Apa saja suara yang terdengar, kira-kira dari mana sumber suara tersebut? Sambil terus bernapas dengan pelan, panjang dan dalam. Selanjutnya suara yang jauh. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Kita akan menyelesaikan latihan mendengar dengan sadar ini. Silakan buka kembali mata secara perlahan. Ambil napas panjang dan dalam sekali lagi. Keren. Aplaus untuk semua. Ada yang tertidur? Baruan bagaimana? Oke, baruan saya minta duduk posisinya. Terima kasih. Tadi di mindfulness saya merasa nyaman setelah praktik ini yang suara. Seandainya ini di rumah malam, tidak nyenyak di tidurku, Pak. Pasti rasa penasarannya saya, pasti saya bangun mengintip ke jendela atau buka pintu, pasti begitu. Ya, karena itu biasa yang sering lakukan kalau di rumah saya, karena di dekat rumah saya kan ada hutan-hutan. Tapi karena ini di suasananya di kelas, saya tahu sumber suaranya dari mana. Sehingga yang saya rasakan sekarang ini setelah mendengar itu, semakin kenyamanan tadi itu hilang dari saya. Langsung ada membayangkan sesuatu yang nyata pada diri saya. Oke, terima kasih. Oke, aplaus untuk Pak Iwan. Oke, jadi sebenarnya masih ada satu Bapak Ibu ya, cukup 2 saja ya. Jadi berkesadaran jadi stop, mendengarkan dengan sadar. Yang ketiga melihat dengan sadar. Tapi caranya seperti itu. Cuma bedanya kita melihat, membayangkan atau melihat apa saja benda yang ada di depan kita. Medianya benda. Tadi itu medianya suara. Oke, jadi saya rasa untuk latihan mindfulness hari ini sangat cukup. Dan selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima. Kita masuk ke sesi yang kelima, yaitu Oke, jadi untuk sesi yang kelima, integrasi kompetensi sosial emosional dalam rencana pembelajaran. Apakah Bapak Ibu
bahwa RPP berdiferensiasi yang sudah dibuat? Iya. Yang merah, Ibu Ape hijau. Merah Pak Idris, Pak Irwan. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kelompoknya sudah terbentuk. Sekarang gimana siap? Hah? Pak Idris, ada pokoknya. Ada. Di kelompok ini ada RPP tak? Satu saja RPP yang kita diskusikan. Dan RPP yang kita nanti pilih, salah satu RPP yang kita pilih itu nanti kita integrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Yang tadi itu yang diferensiasi tadi kita ngomong. Ini bikin RPP-nya Bapak Ibu bagaimana? Itu sini makanya dikatakan Pak Madani kan bergoyang. Jembat masuk. Mindfulness juga ada. Mindfulness. Jadi mesti dibilang. RPP itu sudah ada, Pak Ade? Oke, sudah ada. Oke. Bagaimana? Siap? Jadi selanjutnya mendiskusikan kompetensi sosial yang dimasukkan dalam RPP, minimal 2 kompetensi. Oke, dalam KSC itu ada berapa kompetensi sosial? 5. Jadi minimal 2 kompetensi. Oke. Tidak ada di laptop, takkan? Tidak ada. Supaya bisa diedit di laptop tak? Di laptop. Iya, di laptop saja supaya bisa lebih mudah diedit. Ya, ini kompetensi sosial emosional. Ada 5, ada kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kita ambil minimal 2 kompetensi yang kita masukkan dalam RPP. Bisa paham? Oke, silakan Bapak Ibu berdiskusi. Jadi ini bisa dituangkan di kegiatan intinya Pak atau di kegiatan awal? Bisa di inti. Contohnya, biasanya di kegiatan awal, saya bertanya kepada Bapak Bu. Saya mau bertanya, di kegiatan awal apa biasa kita lakukan? Contohnya, berdoa. Berdoa itu masuk potensi apa? Kesadaran diri. Jadi sebenarnya begini, kesadaran diri itu kesadaran terkait diri kita dan kesadaran terkait hal yang ada di luar. Berdoa itu adalah kesadaran diri. Apa yang kita sadari di saat berdoa? Apa yang kita sadari sehingga kita berdoa? Oke, itu hubungan antara ya, kesadaran diri terkait dengan pencipta. Nah sekarang di saat kita berdoa, kompetensi yang muncul apa di situ? Pengelolaan diri. Jadi berarti di saat kita berdoa ada 2 kompetensi yang bisa muncul. Kesadaran diri dan pengelolaan diri. Nah, terus bisa juga kita tambahkan mindfulness. Mindfulness bisa juga masuk kompetensi di situ, kesadaran diri dengan pengelolaan diri. Kalau di kelompok, kira-kira apa yang bisa masuk di situ? Oke, silakan Bapak Ibu diskusikan ya. Kegiatan kelompok itu kan sudah ada kompetensi sosial emosional di situ. Seperti halnya kita bisa masukkan kesadaran sosial. Ya,
Jadi terus keterampilan berrelasi, bisa juga di situ pengambilan keputusan bertanggung jawab. Jadi tugas kelompok itu ada 3 kompetensi bisa muncul. Tapi bagusnya tambahkan can stop di awal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Pak Firman silakan. Baik teman-teman, coba semua aktivitasnya, buku, pulpen diletakkan semua. Kita sama-sama kembali menenangkan diri, kita fokus. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi pembelajaran bermakna bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, limpahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku paham dan baik. Amin. Baik, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan pembelajaran sampai akhirnya nanti. Baik, siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua. Oke, bagus sekali. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, kita siapkan dulu psikis kita, fokus kita untuk pembelajaran yang akan kita pelajari nantinya. Jadi sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu dengan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan bahasa sendiri, peserta didik dapat memahami wilayah NKRI dan karakteristiknya. Kemudian peserta didik juga secara sistematis mampu menjelaskan pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya. Jadi setelah pembelajaran ini, anak-anak sekalian dapat menjelaskan itu semua. Kemudian, baik kita sebelum pembelajaran dimulai, saya mohon dihentikan semua aktivitasnya. Mari kita fokus, konsentrasi. Silakan duduk dengan rileks, silakan tenangkan pikiran. Tangan posisi duduk dinyamankan. Tangan diletakkan di atas bangkuan atau di atas meja. Silakan duduk dengan senyaman mungkin. Silakan mata boleh ditutup, boleh juga memandang ke bawah. Silakan tarik nafas, kemudian hembuskan pelan-pelan. Sudah, oke. Hadirkan segala pikiran Anda, fokuskan pikiran Anda pada pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Seperti itu. Kemudian sudah semua. Oke, mungkin ada yang bisa menyampaikan apa yang kalian rasakan sebelum dan setelah. Saya Bu Guru. Itu Bu Guru. Saya juga Bu Guru nah. Tadi Bu Guru, sebelumnya saya cuma mengingat sapi saya masih di kandang di bangkuan rumah. Tapi setelah diberi instruksi menghirup nafas lebih dalam, ini perasaan jadi tenang, ini kayak angin oksigen yang dihirup mungkin sampai di gunung ya. Begitu dilepaskan, perasaan jadi tenang, akhirnya bisa fokus begitu. Baik, beri aplaus untuk temannya. Oke. Baik. Setelah kita melakukan
dan menyimak tugas yang ada di LPPD itu. Ini kesadaran sosial Pak. Apa lagi? Yang mana Soekarno guru saya? Iya, Mr. Mama Yamin. Saya siapa Ibu Guru? Soekarno. Guru saya siapa? Supomo. Jadi ini Supomo di Mr. Mama Yamin. Oke lagu Supomo lewat Supomo. Supomo. Apa lagi? Nah, di sini ini kegiatan Anda kalau sebagai federasi pengambilan keputusan. Saya pikir apa datanya pengetahuan yang mereka berdiskusi. Saya berdiskusi nih berapa waktu. Ya, setelah selesai kita. Ya. Setelah selesai, siapa yang ingin mempresentasekan? Ya, seorang-orang. Siapa yang ingin mempresentasekan hasil diskusinya? Ya. Nah, guru. Baca lampa ya, silakan. Baca lambat dulu saya diam Sudah? ya. Ya. Sudah di? Sudah. Ya, beri aplaus untuk temannya sebenarnya untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan oleh bersama dengan teman kelompoknya. Seperti itu. Kemudian Bapak Yamin. nah, setelah temannya tadi menyampaikan hasil diskusinya, mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menyampaikan juga pendapatnya tentang apa yang disampaikan oleh temannya. Oke. Apa yang suka menculik? Sudah. Oke. Ya, tepuk tangan, beri aplaus. Ya, beri aplaus untuk temannya. Ya, semangat. Ya, supaya lebih semangat lagi, mungkin baiknya kita speaking ya. Kita minta temannya satu orang untuk memimpin kita semua. Ya, teman-teman, perhatian. Ya, oke. Sekarang kita ice breaking ya. Kalau saya katakan gajah, jawabnya begini ya. Kecil. Semut besar. Semut Besar. ular pendek. Pendek. Ular Lawannya. Hah? Lawannya. Oke, sudah siap? Berdiri deh ya teman-temanku semua berdiri. Gajah kecil. Iya, kalau saya sebutkan gajah, apa jawabannya? Kecil. Bagaimana? Kecil. Oke, siap ya? Siap. Gajah kecil, semut besar, ular pendek, ular panjang. Tepuk tangan buat kita semua. Habis pikir kan, bilang apa lagi? Tapi sudah salut. Baik, selama 60 menit, 70 menit ke depan, 70 menit tadi kita telah mempelajari bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terbentuk. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, mungkin ada yang ingin merefleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan raise your hand, angkat tangan. Oke Bu, pelajaran hari ini sangat menyenangkan, mudah dipahami. Ya. Mengerti Bu sudah Bu? Saya juga ya, untuk pembelajaran hari ini saya mempelajari NKRI dan tadi Ibu sudah menceritakan proses lahirnya 5 dasar negara, dan hari ini juga saya senang sekali belajar dengan Ibu. Terima kasih Bu. Selanjutnya, baik. Selanjutnya mari kita sama-sama menyimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terbentuk tidak mudah ya. Jadi butuh perjuangan, butuh tantangan gitu. Kita sebagai
bukan cukup dengan mempertahankan kemerdekaan, menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Materi selanjutnya adalah tentang tentang peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di mana pada saat itu Insinyur Soekarno diculik, bukan diculik ya, beda, diamankan gitu, beda, diasingkan, sepertinya dikasih garam, kemudian dibawa ke sana itu dijemur gitu kan. Jadi baiknya kalimatnya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Ansuah Hatta itu diamankan oleh siapa? Oleh golongan muda, karena ada terjadi pertentangan, perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Ini tangan kan seperti itu. Nah, kemudian baik, pembelajaran selesai, mari kita tutup dengan doa. Silakan satu orang lagi memimpin temannya untuk berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Baik teman-teman, Tuhan datangkan kembali meja, pulpennya, tangan di atas meja ya. Mari kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat kita tanamkan dalam diri kita dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan kita. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, aplaus dulu untuk kelompok merah, hijau. Oke. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada tim observer untuk memberikan tanggapan terkait dengan pembelajaran yang sudah dipraktikkan. Mungkin saya dipersilakan kepada Ibu Marni. Silakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 melihat tadi pembelajaran yang dibawakan oleh kelompok hijau yang meskipun tadi seolah ya yang luar biasa, maksudnya langkah-langkahnya sudah dilakukan semua, mulai dari kesadaran diri tadi, kayak berdoa, kemudian pengelolaan diri, ya berdoa itu termasuk kesadaran diri dan pengelolaan diri, kemudian kesadaran sosial itu ya kayak membagi kelompok, kemudian keterampilan berelasi itu kayak berdiskusi dalam kelompok, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu bagaimana mempresentasikan hasil diskusi dan penguatan terhadap hasil kesimpulan. Ya, terima kasih. Oke, kasih selanjutnya Pak Suherman, silakan. Baik, terima kasih Pak. Dari kelompok kuning kami menghormati untuk kompetensi sosial-emosionalnya dimulai dari kesadaran diri tadi yang nampak dari cara penerapan itu adalah kegiatan berdoa, ya berdoa, kemudian bentuk penerapan sosial-emosionalnya itu mengajak murid untuk bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Kemudian yang sekali guru adalah meminta salah satu murid menjadi memimpin teman berdoa dan menjelaskan guru memimpin doa ya. Kemudian untuk pengelolaan diri, sekira itu pengelolaan diri bagaimana, kemudian kesempatan kepada siswa murid bagaimana mengelola dirinya untuk saling menghargai, menyampaikan pendapat sesuai dengan nama yang disebutkan oleh ibu guru. Itu termasuklah pengelolaan emosi. Kemudian untuk kesadaran dirinya tadi salah satunya adalah di cara penerapannya adalah menyanyikan lagu dari sama satu Merauke yang ada salah. Ini kesadaran sosialnya. Kemudian berarti penerapannya emosi adalah kesadaran sosial. Kemudian yang dilakukan guru adalah mengajak siswa menyanyikan lagu dari Sabah sampai Merauke. Begitu ya. Kemudian ini yang dijelaskan guru ini untuk menghargai keragaman yang ada dari Sabah sampai Merauke sebagai bentuk perjuangan dan pahlawan yang telah berperang kemerdekaan. Kemudian untuk keterangan
yang dilaksanakan adalah kegiatan, cara penerapannya adalah bentuk kegiatan kelompok. Kemudian bentuk penerapannya adalah ada 2 KSC yang dimaksud, yaitu kemampuan bagaimana menjalin berrelasi dan bertanggung jawab. Kemampuan berrelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah ini yang telah membangun ibu kota ini membagi LKS yang akan diselesaikan bersama dengan oleh tiap kelompok bersama petanya. Kemudian meminta murid untuk yang jelaskan bertanggung jawab dan menyampaikan hasilnya di saat presentasi ini. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, plus untuk tim observer. Nah, selanjutnya ini kan sudah sesi ke berapa tadi? Sesi ke berapa tadi? 5? 4. Jadi terkait dengan KSE yang sudah dilakukan oleh Ibu AP, kira-kira menurut pengamatan Bapak Ibu ada pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana? Prosesnya juga tadi ada yang dibuat semacam LKPD yang dibagikan dan diselesaikan. Kemudian produk itu juga sudah tadi Hasil kerja kelompok. Oke, jadi apa yang ditampilkan tadi saya rasa itu sudah bagus, tetapi mungkin persiapannya kurang. Seperti itu. Jadi RPP-nya sudah bagus, tapi mungkin karena kesibukan yang mungkin dari perkembangan baru kesini lagi, begitu. Oke, dan saya rasa untuk kali ini cukup sampai di sini. Mungkin Pak Patri bisa memberikan penguatan terkait dengan KSN. Pak Patri, silakan. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa untuk simulasi kita hari ini, khusus kepada untuk Pak PC, pembelajaran sosial emosional, dan sebenarnya kita jangan terjebak harus menempatkan pada bagian tertentu KSE itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan doa bersama itu adalah setelah ada kesadaran diri. Kemudian pada saat misalnya saya sampaikan dulu, ya ini Bapak Ibu ya. Iya. Pada saat manajemen diri atau pengelolaan diri, ya di situ anak-anak bisa kita menanyakan apa kabarnya hari ini, ya Bapak Ibu ya. Itu bentuk sosial emosionalnya sudah ada di situ. Bagaimana kita memperhatikan keadaan murid-murid kita, menanyakan keadaannya, kondisinya. Ya, jadi kalau ada teman murid-murid kita yang lagi kurang semangat, ya kita perlu memberikan suatu motivasi dia, tanyakan keadaannya. Nah, begitu Bapak Bu ya, jangan menempatkan KSE-nya di mana ini, ya. Jadi pada saat sebenarnya kita sudah melakukan ini beberapa hal ya, sudah, tapi kita lebih mengidentifikasi lagi di mana posisinya di situ. Ya, jadi guru juga di situ ketika mendapatkan anak-anak yang kurang semangat atau lagi main-main, guru di situ bisa pengendalian diri ya ada di situ. Tidak langsung marah lagi, tetapi ya bagaimana lah supaya mengajak kembali anak supaya bisa memperhatikan pembelajaran. Ya. Kemudian untuk kesadaran sosial, di situ tadi nampak juga. Jadi pada nampak anak-anak tak berdiskusi dalam satu kelompok itu, kan biasa ada anak-anak yang mau unggul dalam satu kelompok itu, iya. Nah, di situ kita bisa terlibat di situ menyampaikan bahwa anak-anak kita di sini kan bentuknya adalah kerjasama, kolaborasi. Jadi ya selalulah kita memperhatikan keadaan sosial emosional anak-anak kita. Begitu Bapak Bu ya. Kemudian keterampilan berrelasi, bagaimana kita dalam melakukan komunikasi itu ya, membina hubungan baik dengan kita dengan siswa, siswa dengan siswa di dalam satu kelompok itu. Dan di situ kita harus munculkan kesadaran keterampilan berrelasi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berinteraksi dengan teman-temannya. Jangan sampai ada misalnya kata-kata yang tidak bagus di dalam satu kelompok itu, apalagi dalam satu kelas. Nah, disitulah kita bisa masuki pengetahuan sosial emosionalnya. Kemudian terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi kita sebagai seorang guru juga itu harus bersifat adil
diskriminasi, tidak memperhatikan hanya satu kelompok saja. Dan begitu juga pada anak-anak kita. Ya, jangan anak-anak kita itu jangan sampai kan biasa berkelompok itu ada anak-anak yang tidak bisa diajak berbicara. Ya, biasa ada anak-anak satu di bawah bully. Nah, disitulah kita posisikan kita bagaimana kita bisa masuk ke situ. Ya. Ya, sebenarnya KSC ini bukan hanya dalam proses pembelajaran dalam bentuk implementasi dalam MMP, tetapi dalam lingkungan sekolah sendiri. Ya, bagaimana kita bisa menjadi teladan, bagaimana kita bisa memperlihatkan emosi yang baik kepada teman-teman kita ketika misalnya ada tugas yang yang tidak atau ada kegiatan atau situasi yang tidak sesuai dengan keadaan emosi kita. Jadi situ kita harus mengendalikan diri. Ya, bisa menjadi teladan Bapak Bia yang hanya lewat saja ini. Kemudian belajar bagaimana kita bisa saling berbagi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Ya, semuanya kita sudah lakukan ini. Ya. Kemudian bagaimana dalam hal berkolaborasi menciptakan struktur berbentuk komunitas. Ya, kan yang jelasnya kita sebagai makhluk sosial, ya kita tidak bisa dipisahkan dari orang lain. Jadi apa yang kita mau, apa tindakan kita akan terbentuk dengan perasaan orang lain. Iya. Selanjutnya, bagaimana implementasinya dalam praktik pembelajaran, tentunya dalam MPP ini Bapak Ibu. Ya, dalam pembukaan itu, ya tadi sudah memberikan kesempatan berdoa, kemudian memberikan kesempatan anak-anak untuk berbicara, ya. Kemudian mendengarkan, kita harus mendengarkan secara aktif. Kemudian kegiatan inti kita bisa melibatkan dan menantang murid dalam hal berdiskusi. Nah, kita memberikan kesempatan, memberikan bagaimana mengajarkan anak untuk tampil berani di depan umum. Ya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, kita bisa berikan proyek. Kemudian harus ada refleksi diri dan ya penilaian diri. Jadi biasakan refleksi itu kan kita menilai bagaimana penerimaan anak-anak kita, bagaimana dia bisa menerima pembelajaran dengan baik, apakah ada kendala atau tidak. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Kemudian di penutupan, ya ketika ada anak-anak memiliki prestasi yang bagus, ya kita harus mengapresiasi. Ketika ada anak-anak mesti ada yang kurang bersemangat, ya kita harus motivasi, ya memberikan dorongan. Ketika ada misalnya anak yang sakit, ya kita harus memberikan perhatian. Ya begitu. Jadi kita bukan bahwa dalam satu RPP itu nampak di situ bahwa ini KSC kesadaran dirinya. Ya, dalam prosesnya itu, Bapak Ibu. Ya, kemudian untuk dalam lingkup yang besar di sekolah, ini pokoknya kita selalu memang terbentur. Jadi kita istilahnya kita tidak boleh memaksakan kemauan kita kepada orang lain. Ya. Ada mengatakan bahwa kita tidak bisa menutup begitu banyak mulut, tetapi hanya mulut kita lah yang bisa kita atur. Kemudian kita berpikir, kita disitulah keterampilan sosial emosional kita bisa ada. Ya, itu barangkali untuk penguatan kita tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional kita. Saya harap Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di dalam kelas lebih kepada lingkungan sekolah kita. Ya, jadi kita berharap semoga teman-teman yang ikut di program guru penggerak ini sudah bisa mengendalikan emosi, sudah bisa memiliki kesadaran sosial, ya, tidak ada lagi masalah yang ada pada diri kita dan orang lain. Itu Bapak Ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu?